Oke, halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 2, kami akan membahas mengenai 7P, mengenai dari pemasaran, pariwisata, dan perhotelan dengan dua rekan saya, yaitu Eleonora dan Suryandores. Oke, next. Oke, jadi analisa kami yaitu mengenai Nagoya Food Court, tepatnya di 999 Seafood. Jadi Nagoya Food Court ini adalah salah satu food court yang ada di Kota Batam dan yang menawarkan berbagai macam menu, mulai dari adanya Chinese food, Korean food, Japan food, hingga Eropa food. Nah, di Nagoya Food Court ini terdiri dari dua lantai, maksudnya yaitu ada lantai dasar dan lantai atas. Untuk bagi kalian yang menikmati makanan-makanan ya Chinese food dan beragam variasinya hingga ke seafood ada juga, maka kalian harus berada di lantai bawah karena di situ banyak beragam pilihannya. Dan untuk di lantai atas biasanya menawarkan dengan makanan-makanan luar negeri gitu. Nah, di sini juga di Nagoya Food Court ini juga eh, mempunyai live musik. Live musik di sini biasanya itu pada malam hari mereka akan ada live musik dan biasanya ini bukanya dari jam 6.30 pagi hingga jam 1 dini hari. Nah, food court ini awalnya memiliki konsep hanya sebuah pasar makan. Berdasarkan sumber yang saya dapat, memiliki konsep hanya sebagai sebuah pasar makan. Nah, namun seiring berkembang pesatnya perkembangan gitu, maka mereka mendesain menjadi tempat yang lebih mewah dan lebih elegan supaya menarik wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung begitu. Oke, dan 99 Seafood ini yang kami ambil adalah salah satu seafood yang berada di Nagoya Food Court. Nah, 99 Seafood ini sebenarnya sudah memiliki beberapa cabang, yaitu ada di Windsor Food Court, ada juga di uh, Pacific kalau nggak salah saya. Nah, 99 Seafood ini menawarkan berbagai macam jenis makanan seafood yang tentunya masih segar. Bisa kita lihat masih ada tempat akuariumnya di sana. Dan yang dimaksudkan ini masih seperti hewannya itu masih hidup dan memang bisa dipastikan masih segar. Itu yang membedakan 99 Seafood ini. Oke, next. Next kita masuk ke produk. Nah ini menu dari 99 Seafood. Ini juga termasuk menu dari seafood. Oke, jadi kita masuk ke price. Nah saran kami itu sih lebih baik mereka masukin harganya di menunya gitu, biar kita bisa sesuai dengan budget kita. Nah ini kita dapat beberapa harga dari seafood tersebut. Itu nasi putihnya 6.000 satu piring, and then ada sup asin tahu 60.000, ayam menggiligo 75, hepo lada hitam itu 175, itu 5 on. And then ada udang asam manis, udang goreng tepung, sorry. Dan sotong goreng tepung. Nah, oke, jadi kita masuk ke place, lokasinya. Lokasinya terdapat di Nagoya Food Court, lebih tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Komplek Nagoya Newton, Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja. Oke, di sini adalah promotion atau promosi dari 999 Food Court. 999 Seafood. Next. Yang ini adalah rancangan Instagram feed untuk promosi 999 Seafood. Jadi ada promo Natal dan Tahun Baru. Jadi ada penawaran diskon 10% untuk semua jenis makanan. Jadi di feed ke-2 sampai ke-6 itu ada rencana paket keluarga untuk makan-makan. Kalau paket keluarga itu biasanya kalau keluarga besar paling enggak 8 sampai 10 orang gitu. Untuk yang A sama B. Kalau yang C itu 7 sampai 9 orang. C juga sama, tapi karena lauknya banyak, jadi keluarganya itu kan biasanya paling sedikit 6 lah. Kecuali yang pakai berlima itu 5 orang bisa, 4 orang bisa. Next.
Jadi yang untuk fit ke 789 itu kan karena menunya itu banyak, jadi ada tulisan masih banyak pilihan menu lainnya. Tunggu apa lagi? Ayo datang ke 999 Seafood sekarang karena penawaran ini sampai 31 Desember 2021. Mumpung suasana Natal dan Tahun Baru. Dan di postingan itu juga disematkan jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak di restoran supaya nggak jadi kluster COVID yang baru. Dan di paling terakhir itu ada mau info sama jam operasional restoran 999 Seafood supaya pengguna medsos atau calon pengunjung tahu bahwa ini deh 999 Seafood tuh menjual makanan seafood ini, ada paket ini. Kalau tertarik mereka bakalan datang. Next. Oke, baiklah di sini untuk people-nya ini bisa kita lihat bahwa di lantai dasarnya seperti yang gambar yang telah ditampilkan sebelumnya itu di lantai dasarnya memiliki puluhan jumlah dari stand-standnya. Maka bisa dikatakan setiap stand itu memiliki hingga 2 sampai 3 orang yang membantu menjaga dan menyajikan dan mengambil orderan. Nah, di setiap standnya itu minimal 2 sampai 3 orang. Nah, khusus untuk weekend bisa kemungkinan 3 sampai 4 orang karena mungkin mengingat keramaiannya dan takut tidak terhandle semuanya. Dan untuk itu khusus untuk bagian makanan. Untuk bagian minumannya biasanya memiliki 4 hingga 5 orang. Ya, itu untuk weekdays-nya. Mungkin kalau untuk weekend-nya bisa 5 sampai 6 orang. Itu baik untuk yang mengambil orderan dan juga yang sebagai kasirnya. Nah, dan juga penambahan 1 hingga 2 orang bagi untuk yang menyajikan minuman tersebut, yang mempersiapkan minuman tersebut. Nah, sebenarnya di sini juga adanya tukang parkir mungkin minimal 1 sampai 2 orang. Sebenarnya ini tempat Nagoya Food Court ini free parking ya seharusnya, tapi entah mengapa adanya tukang parkir ini. Nah, di lantai atas, lantai 2 juga memiliki beberapa stand. Nah, standnya juga sama, terdiri dari 2 hingga 3 orang yang menjaga. Khusus untuk 999 Seafood, terdiri dari 2 hingga 3 orang juga. Nah, 2 sebagai menjaga dan juga sebagai menyajikan. Itu untuk weekdays. Dan untuk weekend, 2 hingga 3 orang. Oke, next. Untuk people di Smash Seafood mereka juga ada purchasing dan yang bantu buat bumbunya dan untuk potong bahan mereka gitu sebelum dimasak. Oke, next. Oke, berikutnya ini adalah physical evidence-nya. Bisa kita lihat. Yang pertama itu dari lokasi parkirnya. Lokasi parkir Nagoya Food Court memang seperti itu. Seperti yang digambar berikut itu. Nah, itu hanya memiliki 1 jalur ya. Cuma mobilnya itu melewati harus 1 jalur. Jadi saran kami sebaiknya itu areanya itu lebih diperluas lagi. Mengingat kemungkinan banyaknya customer yang akan berkunjung ke Nagoya Food Court ini, takutnya mereka akan menghabiskan waktu yang lama di tempat parkir itu karena menunggu mobil yang depan parkir dulu atau mengalami kendala-kendala lainnya, sehingga diperlukannya area parkir yang lebih bagus, lebih baik dan lebih luas. Nah, di sebelahnya berikutnya itu adalah tempat makannya. Tempat makannya bisa kita lihat itu lumayan ramai, dan untuk weekend bisa kami lihat juga itu lebih ramai lagi, bisa lebih dari seperti itu, takutnya lebih berdesak-desakan lagi sehingga tidak tertata dan tidak tersusun rapi, takutnya menyebabkan gangguan atau tidak nyamannya kepada beberapa customer begitu. Nah, di bagian bawah itu penerangannya itu sudah cukup.
Maksudnya itu hampir semua meja, bahkan semua stand memiliki penerangan yang cukup bagi customer dan untuk tamu. Dan di lantai atas, penerangannya itu belum dikatakan cukup karena beberapa tempat yang masih bisa kita lihat ada spot-spot yang masih gelap, ya. Ada spot-spot yang masih gelap. Jadi untuk customer yang di bagian atas itu takutnya mereka merasa tidak nyaman atau bagaimana. Sedangkan mereka ingin menikmati makanan, padahal lantai bawah sudah penuh, maka mereka terpaksa harus lantai atas. Sedangkan penerangannya masih tidak terlalu bagus. Sehingga saran kami lebih baik penambahan penerangan lebih diperbaiki, lebih diperbagus di bagian lantai atas. Dan untuk penataan mejanya agar ada yang membantu menjaga atau menata lebih bagus lagi begitu. Oke, next. Oke, untuk prosesnya itu pertama-tama kita dikarenakan Nagoya Food Court ini berada di pusat kota, maka kita akan masuk dari bisa lewat mana saja, yang penting di pusat kota. Dan takutnya kita tuh harus datang lebih awal dan tidak boleh datang pas pada saat jam-jam seperti jam makan. Mungkin dari jam makan malam dari jam 7 hingga jam 8. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi untuk menghindari kemungkinan kemacetan karena berada di pusat kota ini. Nah, dan setelah kita masuk melalui pintu masuk seperti yang terlihat di tempat parkir tadi. Ada pintu masuknya, terus kita akan melewati satu jalur. Nah, khusus untuk mobil itu ada tempat parkirnya itu seperti yang dilihat tadi di lokasi parkir tadi. Dan khusus untuk motor, dia parkirnya dekat dengan pintu masuk ke Nagoya Food Court ini. Untuk mobil kita memang harus bersabar jika berada di belakang mobil lainnya. Karena takutnya mobil yang di depannya ingin parkir atau takutnya ada mobil yang ingin keluar. Sehingga kita harus memerlukan kesabaran jika datangnya mungkin pada saat jam makan. Nah, setelah masuk kita akan memasuki tempat meja-mejanya itu atau stand-standnya itu. Nah, di situ ada puluhan stand yang memiliki beraneka macam makanan dan minuman yang bisa kita pilih. Nah, setelah itu kita harus memilih tempat duduk kita dulu. Apakah kita ingin menikmatinya di lantai bawah atau lantai atas? Khusus untuk lantai bawah kita juga bisa menikmati live musiknya. Nah, setelah kita menempati tempatnya, kita kemudian melakukan order. Nah, untuk makanan sendiri kita harus seperti self service, yaitu kita mendatangi standnya, kita order sendiri. Terus tetapi untuk pengantaran makanannya, untuk penyajian makanannya akan diantar oleh yang membantu atau yang menjaga di stand tersebut yang telah kita order. Sedangkan untuk minumannya, maka waiters yang tersedia yang ada di Nagoya Food Court ini akan datang mengambil orderan kita, mengambil apa yang kita perlu untuk maksudnya minuman kita begitu. Setelah itu kita akan melakukan pembayaran. Khusus untuk makanan dan minuman, pembayaran yang dilakukan itu berbeda. Nah, jadi meskipun dalam satu tempat, tapi kita membayarnya beda dan berbeda, yaitu memiliki beda struk juga. Nah, setelah membayar, kita kemudian bisa pulang melewati pintu masuk tadi. Jadi seperti itu, lalu kita keluar lagi. Oke, seperti itu. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai analisa 7P pada Nagoya Food Court, tepatnya di 999 Seafood. Nah, kami dari kelompok kedua, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.